Lumbung Turah Haramain sesuai dengan motonya, kenyamanan menuju kemakburan. Kami memiliki komitmen untuk melayani para tamu Allah, untuk mendapatkan kenyamanan dalam mulai dari keberangkatan, mulai pelaksanaan ibadah dan kepulangan. Dan tentunya dengan pelayanan itu diharap dalam ibadahnya para jamaah bisa menikmati ibadah dan akhirnya bisa mencapai derajat kemakburan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lumbung Turah Haramain ini bukan hanya berangkat dari pendirian pada tahun 2024, namun kita berangkat dari pengalaman pelayanan terhadap tamu Allah sejak tahun 2017 kami sudah berkecimpung, apakah itu melayani tamu Allah dalam ibadah haji maupun umroh. Sehingga dari bekal itulah kami bisa mendirikan perusahaan ini yang memiliki komitmen untuk melayani tamu Allah untuk mendapatkan kemakburan itu. Ibadah haji dan ibadah umroh ini ibadah yang sangat memberikan kenyamanan spiritual yang luar biasa. Ibadah-ibadah yang lain tujuannya takwa. Salat tujuan takwa, saum tujuan takwa. Tapi ibadah haji dan umroh itu takwa bukan tujuan. Tapi takwa itu harus menjadi bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Lalu apa tujuannya? Tujuannya menjadi pribadi-pribadi yang bertauhid. Bertauhid hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tercermin dalam kalimat talbiyah terakhir. Innal hamda wa ni'mata lakawal la syarikalah. Maka oleh sebab itu ibadah umroh dan haji itu luar biasa, banyak pengalaman-pengalaman menarik. Yang utamanya adalah ketika kita haji dan umroh itu dalam hadis katakan al-hujjaj wal umar waqtullah indahu ajabahum wa in istaghfiruhu ghafara lahum. Jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah tamu-tamu kemuliaan Allah. Jika mereka berdoa akan kami kabulkan semua permohonannya. Dan jika mereka mohon ampun akan kami ampuni semua dosa-dosanya. Kita menyadari bahwa berangkat umroh itu di belakang kita itu dosa-dosa menggunung tinggi. Ya, ketika pulang kata Rasulullah, roja kayaumin waladatuhum, ketika mereka kembali ke tanah air maka seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan kembali. Jadi ketika saya membimbing maupun saya sendiri umroh, itu luar biasa kenikmatan spiritual itu. Tidak ada doa tanpa tetesan air mata, dan tidak ada waktu sholat yang terlewat. Bahkan 1 jam atau setengah jam sebelum adzan berkumandang, kita sudah standby di masjid. Ini suatu kenikmatan yang tidak akan kita nikmati di tanah air. Jadi haji dan umrah itu adalah panggilan Allah. Allah itu memanggil siapapun. Dari mulai pejabat kalau layak di hadapan Allah, Allah panggil, gitu kan. Sampai rakyat yang menurut pemikiran manusia tidak mungkin dia berangkat, tapi Allah memampukan sehingga dia bisa bertemu Allah. Mau pejabat, mau pengusaha, mau rakyat, semua terlepas atributnya. Atributnya sama di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Kain ihram itu adalah simbol bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Ketika mereka pergi ke tanah suci, itu atribut-atribut yang melekat, satu sosial dan sebagainya, itu lepas di tanah air. Mereka di sana larut dalam kebersamaan dan kesamaan manusia di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Sebagai perusahaan yang mobilisasi massa, yaitu jamaah, tentu kita memerlukan instrumen untuk memobilisasi massa itu, yaitu kendaraan. Maka oleh sebab itu tentu perusahaan Lumbung Turah Haramain ini sangat memerlukan kendaraan sebagai alat untuk mengantar, penjemputan, kalau kaitan dengan travel ini. Tentu ini sebagai salah satu elemen penting dalam melayani jamaah, kebutuhan kendaraan itu suatu keniscayaan untuk perusahaan seperti travel yang kami pimpin saat ini. Dikarenakan pentingnya kendaraan untuk perusahaan seperti yang kami pimpin ini, maka tentu kita pun memiliki kewajiban untuk mengeluarkan pajak. Mengapa? Dikarenakan tidak mungkin kita bisa melayani dengan maksimal
jika jalan yang kita pakai ya itu tidak baik ya, dan jalan itu salah satunya adalah biaya dari pajak yang kita keluarkan. Makanya tentu dengan kesadaran ini kami senantiasa memprioritaskan ya membayar pajak, karena untuk kita juga ya kaitan dengan antar jemput jamaah dan lain sebagainya. Untuk membayar pajak tentu kita seringkali susah untuk menyisihkan waktu ya, harus ke kantor dan sebagainya. Namun untuk saat ini dengan adanya aplikasi Sapa Warga itu sangat memudahkan kami ya untuk membayar pajak yang mesti kami bayar. Karena apa? Dengan aplikasi itu kita tidak mesti datang ke kantor ya. Waktu pun bisa di sela-sela pekerjaan untuk membayar pajak itu. Maka dengan adanya Sapa Warga ini sangat memudahkan untuk kami untuk membayar pajak. Pemimpin setingkat gubernur memerlukan energi yang sangat kuat ya, dengan permasalahan-permasalahan dinamika yang terjadi yang ada di Jawa Barat, perlu tenaga pikiran yang sangat kuat juga ya. Maka oleh sebab itu pesan jaga kesehatan juga. Yang terakhir pesannya cepat punya pendamping, karena paling tidak bisa mensupport terhadap kinerja Pak Gubernur agar Pak Gubernur bisa lebih energik lagi ya, lebih tajam lagi pemikirannya untuk kemajuan Jawa Barat.